Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mereview cara penggunaan mini digital oscilloscope entry level oscilloscope 138 Pro, mereknya Venersi mungkin bacaannya ya. Dan ini sudah saya unboxing di video short, dan ini juga nggak include ya, tapi untuk pro oscilloscope-nya untuk membantu baca sinyalnya supaya lebih mudah. Dan ini tahun pembuatan, jadi sebenarnya sudah beli lama, baru ingin digunakan atau baru dibuka ya mas saya. Yang didapat user manual, dan saya pastikan harus dibaca terlebih dahulu untuk pengoperasian pertama kali, karena kalau sampai salah penggunaan rentan rusak alatnya. Dan pastinya kalau ada yang membeli osiloskop ini setidaknya sudah paham lah sedikit cara penggunaan osiloskop. Kalau yang masih pemula, pastikan harus membaca manualnya ya. Kayak gini untuk produk introductionnya. Sudah ada baterai 1000 mAh, layar 2,4 inci 320x240 pixel, untuk pembacaan 400 volt, bisa AC ya, ada auto kalibrasinya juga. Terus ini adalah panel dan button yang ada pada perangkat. Terus fungsi dia di sini yang penting, ini fungsi-fungsi cara penggunaannya kayak gimana. Nah ini ya, harap dibaca. Terus ini bagian-bagian pada panelnya ini harus dibaca juga ini. Parameter indeks. Nah, tegangan input bisa power bank atau charger handphone, yang penting 5 volt ya. Ada baterai 1000 mAh, bandwidthnya 200k, ada vertical horizontal time. Nah ini kalau nggak ngerti harus di Google aja, di googling supaya paham. Dan voltage range-nya kalau X1 40 volt, VPP 80, kalau X10 400 volt. Jadi kalau tegangan tinggi ini yang X10 ya. Trigger mode auto, normal, dan single. Kalau single itu satu kali pengambilan aja, kalau normal ya yang biasa gak auto ya, pokoknya harus dicoba sendirilah. Biasanya yang umum itu menggunakan auto, lebih mudah. Coupling mode ada AC, ada DC. Untuk sinyal AC atau DC nya ya, untuk melihat sinyal. Kalau DC itu kan tidak ada nggak ada gelombangnya, kecuali DC yang PWM untuk melihat dati cycle berapa, frekuensi berapa. Itu ini bisa menggunakan yang DC. Kalau yang AC biasanya lebih ke tegangan listrik PLN ya, sinus gitu. Ini yang AC. Terus PWM 3,3 volt. Terus frekuensi 0 sampai 80 kHz, dati cycle-nya 0 sampai 100. Ini pembangkit sinyal PWM output ya, makanya tertulis PWM output. Jadi sudah include PWM atau signal generator mungkin ya. Cuma yang ini DC PWM, bukan yang bisa sinus, segitiga atau yang lain, yang umum. Kalau yang ini yang PWM, lumayan lah daripada gak ada. Terus ada ini ukuran layar 2,4 inci 320x240 pixel, dan ukuran size-nya ini ukuran perangkat beserta berat. Terus bisa firmware upgrade. Caranya ikuti yang perintah yang di sini. Nah yang terakhir, jika terjadi trouble pastikan baca ini ya. Jadi penuhnya kayak gimana baterai, kalau low red, kalau penuh green, dan banyak lagi nih cara-cara troubleshootnya. Udah itu aja, ini aja sudah hampir 5 menit. Terus bagian ada kabel charge beserta kabel datanya ya, sudah USB-C.
Lalu ada ini ada header 4 pin, probe dari osiloskop masih capit buaya, karena kalau diganti yang ini gak muat kardusnya, jadi yang dapatnya capit buaya. Tapi nanti saya akan ganti yang ini aja supaya lebih mudah untuk mengaitkan ke beban atau alat yang ingin saya cek. Ini cukup bagus juga ini. Nah, ini adalah alat osiloskopnya. Kalau untuk bungkusnya ini premium ya, beda gak kayak yang versi yang sebelumnya saya review. Pertama yang bagian belakang dulu. Nah, signal generatornya ini ada di bagian samping. 1 sampai 80 kHz, 1 kHz sampai 80 kHz ya, PWM. Yang ini ada ground, jadi 2 signal PWM, 2 ground ya. Terus yang ini ground, clock, SWD dan 3,3, tapi tertulis 5 volt di bawah. Yang benar seharusnya yang di PCB ya, yang ini, yang 5 volt. SWD, clock, ini gak tahu apa, yang jelas kalau di LK ini seharusnya clock ya. Kalau SWD ini kurang paham saya apa, gak ada di manual. Terus ground, ya ground biasa. Dan di sini ada untuk tesnya 200 kHz, X140, X10 400 volt. Ada tombol reset, ada soket USB-C ya untuk charge juga di sini, dan ada saklar on off. Untuk tampilan depannya kayak gini, masih belum dibuka, sama ya dengan yang digambar. Coba dinyalakan. Oke, sudah nyala. Dan saya akan coba buka dulu ya ininya. Ini agak lama ngebahas osiloskop ini, biasanya memang lama, kalibrasi ini segala macam. Kalau untuk charge ini selama sudah bisa dicas, udah dipastikan normal. Untuk pemasangan, nah pasangnya tinggal gini aja, sudah soketnya gak mungkin kebalik. Dan untuk kalibrasi biasanya yang umum itu harus disambung antara yang merah dengan hitam, baru tekan tombol. Kalau untuk kalibrasi awal, tekan auto, tahan, nah sampai muncul kayak gini, baru klik OK. Nah, sampai proses kalibrasi selesai. Nah, ini sudah hilang tulisan kalipnya tadi, kalip tulisannya. Untuk ceng di sini, untuk merubah ya ke bagian mana yang akan dirubah. Nah, contohnya yang ini ke sini ya, warna biru, ke bawah. Untuk merubah X1 dan X10 harus dirubah ke ini dulu, 200 mV ini. Ini apa? Horizontal dan vertikalnya kalau nggak salah ini. Lalu tekan OK, tahan ya, sampai berubah. Nah, ini X10 sudah. Jadi kalau ingin ke tegangan AC harus rubah X10 ya, atau tegangan tinggi ke X10, tegangan rendah ke X1, seperti ini. Terus millisecond ini bisa dirubah sendiri nih. Ini koplingnya AC atau DC. Coba ke DC dulu ya ntar ya. Ke bagian ini triggernya, trigger kalau nggak salah ini. Ini auto, modenya ada 3, auto, normal, dan single. Kita auto. Ini untuk signal, posisinya ini apa ya, racing yang ini, dari bawah ke atas. Ini panahnya ke atas ya. Saya akan coba rubah. Kalau nggak salah hanya ada 2 ini. Nah, ini yang falling ya, falling. Ini yang racing, ada tanda panahnya kok. Nah, ini untuk mengatur frekuensi PWM nya ya, output PWM. Ini dari frekuensinya
Ini bukan frekuensi sebenarnya, seharusnya dati cycle-nya 50%, bisa dirubah ya. Kalau sudah berwarna kayak gini tinggal add atau dis ini. Kalau untuk PWM ini minimal 1 kHz ya, sampai 80. Saya coba standarnya aja dulu 1 kHz. Jika sudah mana ini header, pakai header ini, pakai header ini. Kalau nggak nyambung ya, kalau nggak disorkan, biasanya ada noise kalau nggak dikalibrasi. Karena sudah dikalibrasi aman. Ada di bagian samping. Nah, ada di bagian samping ini. Susah sekali kalau nggak disolder. Kayaknya harus ngerubah probe-nya ini aja. Saya rubah pakai probe yang hasil beli ya, bukan bawaan. Ntar saya rapikan, ini agak lama ini videonya. Switchnya di sini X1. Oke. Karena signal yang dari bawaan, maksudnya dari bawaan ini, dari alatnya ini sendiri, jadi yang groundnya ini nggak usah dipasang. Mana tadi? Di bagian ini, yang ini ya berarti ya. Tinggal dikaitkan gini aja. Ada dua ini, 1, 2 ini. Duanya ini ground. Salah satu aja. Ini ya, kayak gini. Nah, ini sudah keluar sinyalnya sudah keluar. Biar mudah, tekan auto, biar mudah. Nah, seperti ini. Maka akan menyesuaikan sendiri ini dia. Ini saya coba geser ya, geser ke bawah. Geser ke bawah. Tekan tahan untuk menggeser terus-menerus atau secara kontinu ya, kayak gini. Kalau ingin menghilangkan parameter di sini, tekan OK. Asalkan jangan ada di horizontal dan vertikalnya ini ya. Jangan ada di sini. Ada di mana aja bebas, yang jelas bukan di horizontal vertikal, supaya tidak merubah X1 dan X10-nya ini. Tekan tahan. Nah, tekan tahan ini ngerubah, ngereset ke atas, berarti harus dirubah ke bawah berarti. Bentar. Ini saya coba rubah ke bawah supaya tidak menghalangi. Ini ya, kayak gini. Rubah, taruh di 200, ini aja tidak apa-apa. Ini ya. Untuk dati cycle-nya 50%,4, hampir sama. Frekuensinya 1 kHz ya. VPP 3,7, Vmax-nya 3,6 kurang lebih. RMS ada, V-wave kayaknya. Oh, V average, tegangan rata-rata ini. Average kayaknya. Iya, tegangan rata-rata. Cycle-nya 1 milisecond. Sudah sesuai ya dengan yang dihasilkan PWM-nya. Ya, sudah sesuai. Kalau ingin menghilangkan, rubah ke sini ya parameternya ini. Tekan OK, tahan lama, baru lepas. Kalau ingin menampilkan lagi posisinya ya, jangan lupa tekan tahan, lepas seperti ini. Jadi jika terhalang seperti itu untuk menghilangkan indikatornya ini ya. Ini untuk di tegangan DC atau sinyalnya DC ya. Kalau di AC bagaimana? Saya akan sambung dulu di listrik AC. Nah, ini soket listrik AC-nya sudah ada. Jadi ini tanpa resistor apapun ya. Kayak gini. Terus probe-nya ini karena ada pilihan 1X dan 10X, saya rubah ke 10X. Yang ini juga harus dirubah ke 10X ya. Horizontal vertikalnya ini harus dirubah. Oh, ini harus dirubah ke ini dulu. Nah, ke sini dulu baru dirubah. Nah, X10 sudah untuk tegangan tinggi ya.
Terus kopling rubah juga AC. Ini koplingnya AC ya, koplingnya AC sudah auto. Oke, ini berarti langsung disambung, bebas ini, mau yang kanan kiri bebas, yang jelas jangan sampai short. Nah, ini lebih mudah kalau menggunakan probe kayak gini, ini lebih mudah, walaupun harganya ya beda ya. Sebentar, nah kayak gini, yang penting jangan sampai short. Kalau short nanti malah jeglek nih. Oke ya, seperti ini. Dinyalakan. Nah, untuk hasilnya kacau kayak gini. Tekan tombol auto. Nah, sinyalnya sudah sinus ya, seperti ini. Frekuensi 50. Seperti ini ya. Detik cycle-nya 50%. Frekuensi ini 50 Hz ini seharusnya ini. Kalau tegangan di sini 347, ini tegangan puncak. Yang VPP ini tegangan back to back, maksudnya itu yang lembah sama lembah di sini sama yang atas ini totalnya 690. VRMS 243. Ini kayaknya nggak sampai segitu, mungkin 230 voltan. Ini VRMS-nya. VRMS ini tegangan listrik PLN ya. Kalau terbaca di voltmeter atau multimeter ini seharusnya yang VRMS 243. Ini kayaknya seharusnya di bawahnya ya. Ada sedikit salah pembacaan ini. Bukan 243. Kalau 243 ini sudah melewati batas. Seharusnya di 220 sampai 240 volt seharusnya kalau listrik PLN. Ini salah pembacaan ini. Detik cycle-nya sudah benar 80%. Frekuensi di sini 50 kHz ya. Satunya 0,0. Sebentar saya coba geser ya. Ini harus dikonversi dulu kayaknya itu. Coba tekan auto lagi. Nah, ini saya akan geser supaya kelihatan parameternya. Geser ke bawah. Sinyalnya sudah sinus gitu ya, bagus. Nah, ini maksudnya VPP back to back frekuensi 0,050 kHz. Kalau dikonversi ke Hz di sini geser 1 2 3 ya. Berarti benar 50 Hz. Detik cycle 50%. Terus VRMS 243. Ini kayaknya yang nggak yakin saya ini. Seharusnya di 235 kalau nggak salah tegangan listrik PLN di sini itu. Kalau sampai lebih dari 240 seharusnya rusak semua perangkat elektronik yang di sini. Vmin, nah, yang benar kemungkinan yang ini. Vmax-nya ini 347. Puncak yang di atas ya. Puncak atas. Kalau puncak antar puncak, puncak dengan yang di tengah, ini yang 347. VPP puncak antar puncak, puncak atas sama puncak bawah seperti ini. Kalau ini benar ini. Cuma yang VRMS-nya ini aja. Tapi nggak masalah, bisa diukur menggunakan multimeter atau voltmeter ya. Yang terpenting sinyalnya sudah kebaca seperti apa, frekuensi, detik cycle, semua ini bisa kebaca. Puncaknya berapa sudah bisa dilihat lah. Nah, kalau saya tekan auto lagi kayak gimana? Nah, dia akan memposisikan ke tengah kayak gini. Ini juga bisa dirubah, ini yang 100 ini. Mana lagi? Ini bisa dirubah sendiri ini. Nah, cuma maksimalnya ini 100. Maksimalnya 100 volt.
Jadi tanpa harus menggunakan resistor, langsung dicolokin, asalkan tegangan maksimum 800 volt masih bisa diukur oleh alat ini. 800 volt ya. Kalau puncak, kalau VRMS nya itu 400 kalau nggak salah ya tadi. 400 ada di belakang kayaknya. 400, kalau puncaknya itu 800. Ini hampir ini. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk review digital oscilloscope. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.